pewahyuan yang terima oleh baginda Nabi Muhammad tentang datangnya Isa Al-Masih atau nubuatan tentang datangnya beliau di hari kedua, itu adalah ucapan baginda dan tertera di Quran. Artinya baginda itu tidak akan bohong tentang nubuatan hal itu. Bagi kami dalam diksi ini jelas dua pemahaman yang memang sama di dalam literasi akhir zaman yang memang menandakan tentang Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu sebagai pemimpin di akhir zaman. Memang kami melihatnya hanya dua sisi, Pak. Pertama, secara ketauhidan itu tidak akan ada berubah, Pak, di dalam hal pemahaman tentang ketuhanan. Betul. Di dalam syariat yang memang menyebutkan kami bahwa Isa Al-Masih itu memang tugasnya hanya satu, membunuh masa dagala atau kadabuta atau dajjal yang disebut Anda. Nah, ini adalah sebuah pemahaman sama-sama membunuh nabi palsu. Nah, tentang syariat atau aturan yang memang akan datang lagi, sampai sekarang saya masih mengimani dan mengaminkan ada, Pak. Kenapa? Saat itu nanti kelak dari zaman, sepemahaman saya tidak ada lagi negara-negara A, B, dan C. Satu itu dalam suatu kepemimpinan Isa Al-Masih. Artinya beberapa aturan atau hukum itu akan dikeluarkan yang baru. Contoh, artinya tidak ada lagi mengenai pajak. Karena itu membebankan secara syariat di dalam literasi tentang kekayaan itu ada hak semua manusia, di mana kemakmuran akan terjadi. Nah, syariat yang dimaksud adalah hukum aturan yang memang menjadikan suatu pemahaman tentang mengatur orang seluruh dunia, tidak ada negara. Makanya beberapa literasi muslim tentang kekhalifahan itu saya aminkan betul, karena pemimpinnya ada satu yang dipimpin oleh seorang nabi. Itu yang saya masih yakini sampai saat ini. Jadi artinya dalam ranah di situ kita menempatkan suatu pemahaman yang memang literasinya ke sana. Mungkin gitu, Pak. Anda percaya nggak kalau Isa itu turun dan menjadi makmum untuk sholat yang diimami oleh Imam Mahdi? Anda percaya nggak, Saudara Isa? Maaf, Pak. Diksi Imam Mahdi di kami itu tidak ada. Jadi saya bukan tidak percaya karena memang tidak tahu adanya Imam Mahdi. Nah, mengenai sholat atau sembahyang itu juga diksinya dari pihak Islam. Karena diksi Imam Mahdi yang saya pernah baca, Imam Mahdi itu bukan orang, itu adalah sebutan atau gelar yang artinya diberi petunjuk. Nah, siapa orangnya kita belum tahu. Apakah dari turunan Husain atau Hasan, begitu, Pak. Ya, dilanjut, Pak Cik. Ada syariat ya yang disampaikan aturan oleh Isa Al-Masih ya. Begitu ya. Syariat itu tentu aturan, hukum, kan gitu. Syariat baru gitu. Ya, Saudara Sandar naik saudaraku. Ya, Saudara Sandar dari mana tadi, Saudara Sandar? Senada. Nengok buka bibel di ini di malah terlempar turun. Oh. Gas. Ayam 12 ekor. Berarti sesembahannya Bang
Esau ini sama dengan kita, ya. Wih, jauh Bang Esau. ke bumi itu jauh dari jalan aspal lagi dia pada Wihara itu jauh ke dalam. Ya, Kalau sesembahan Nasrani ini dia kemana dia? Kayaknya Anak-anaknya aku ya itu kan. kami ke Elohim atau Alila, pakai ini pakai Ya bukan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu si apa itu kan kemarin abang Nah, yang abang Yesus atau Isa Al-Masih yang dianggap Tuhan itu gimana menurut Bang Esau itu kalau di Nasrani? nah di Bonteng Ya, Isa masih adalah seorang nabi. kan udah mau ngumpet di hutan. Itu sudah jelas. Dia manusia biasa. Buru-buru tuh dia mau keluar. Dia bukan Tuhan. Mau main di bonceng apa diserahkan nama abang orang tuh. Di tadi gebuk tadi apa tahu katanya. Terus di kepercayaan Bang Esau sebagai Nasrani itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu diakuin itu kan? Di apa gimana? Ajarannya itu dipercaya atau cuman tidak diakuin kerasulannya apa gimana gitu? Ya, seperti saya sudah jelaskan tadi, baginda Nabi Muhammad adalah seorang nabi dari Jazirah Arab. Dan kita mengakui. Karena memang nubuatan baginda ada di Injil kami. Tapi Nasrani tidak mengimani ya. tapi kalau orang udah nggak ada ya Begitu dia pikir mungkin bapak belum. ya orang udah besar. Ini nak belanja cabai. Anda sunat ya saudara Esau, pribadi saya baca. Itu loh bang si. Anda sunat? Ya, Oke. Anda sunat. Anda tidak makan babi? ya tidak boleh lah. Tidak boleh ya. Anda sunat, Anda tidak makan babi. Anda kalau beribadah bersujud, Ya, betul. bukan mengangkat tangan, bersujud juga. Ya, kalau kita bicara masalah syariat atau tata cara selota, Ya fikih ya, saya baca fikih. Lanjut. Makanya orangnya kan Syariat ya. ngeri-ngeri. memang ada perbedaan di antara beberapa kaum Nasrani, termasuk di dalam Muslim sendiri. Ya, kan memang Anda juga Kita penguasa mengacu kepada dua imam ya, antara Syafi'i dan Hambali, di mana ada tangan yang di kepala atau tidak. Itu bukan suatu yang salah, tetapi yang Ya, salah yang betul. melakukan sholat. Itu fikih aja tuh ya. Nah, Ada poinnya sholat ya betul. Kalau memanggil Anda itu pada waktu beribadah, katakan Anda beribadah, ada panggilan nggak? Tidak ada ya? Seperti kami kan ada azan untuk beribadah. Ada jam-jamnya nggak dalam satu hari itu? Saudara Esam. Atau Ya. jam 3, nanti sudah jam 3, jam 8 malam, atau gimana itu saudara Esam? Atau jam 1 siang gitu. Dengan merujuk kepada pemahaman Injil kami ya, untuk Ya. waktu selota, memang kita juga menggunakan suatu time atau waktu, ya, di mana ini adalah literasi kedahuluan ya. Matahari sebelum keluar itu berarti kita subuh melakukan. Subuh, oke. Sebelum matahari di atas berarti artinya di siang hari, Zuhur, sore hari, dan memang Asar. waktu tenggelamnya. maghrib. Nah, ada beberapa pemahaman di dalam literasi kalau kita mengambil suatu diksi tentang seorang ulama atau rabi dari Bukan, Kenasranian. jangan ke sana. Maksud saya, dalam satu hari itu, Anda melakukan itu tidak? Misalnya matahari terbit, Anda melakukan beribadah tidak? Kalau dalam perspektif narasi apa dari Nasrani. Iya, ia melakukan selota, cuman yang Melakukan. berbeda adalah melakukan yang berbeda adalah rakaatnya. Iya, maksud saya terbit matahari, matahari di tengah-tengah di ufuk gitu ya kan? Sudah tuh menjelang sore, menjelang ini sore lagi petang, sudah itu malam gitu ya? Beribadah begitu juga? Iya betul, yang saya jelaskan tadi melakukannya, cuman rakaatnya yang berbeda. Ya, maka saya jelaskan. Ada dua rabai yang memang diikuti ya.
ada Rabbi Zuhairo dan Rabbi Ismail. Nah, ada dua. Ismail mengajarkan 5 waktu, ya. Sedangkan Zuhairo mengajarkan 3 waktu, ya. Siang, malam, dan sore. Nah, ini yang mana yang diambil. Nah, beberapa literasi yang memang dari Rabbi-Rabbi dahulu, kami memakai Rabbi Ismail yang 5 waktu. Nah, begitu. Perbedaannya hanya di rakaatnya saja. Pada waktu beribadah, apakah Anda bersuci? Ya, sama kami melakukan juga yang Wudhu. namanya ya wudhu Kalau kalau kami ada. wudhu. Ya kalau kami baptis namanya. Oh, baptis. Ya wudhu artinya juga sama. Baptis bukan baptis. Apa namanya? Faktis itu wudhu. Faktis. Faktis, bukan baptis ya, faktis. Oke. Yang saya bilang, untuk selota gerakan kita sama Pak. Cuman kita juga sama, ada berdiri, ada rakanya, ada sujudnya. Cuman duduknya kita cuma 1 kali. Makanya 1 kali sembahyang itu hanya 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Ya. Ya. Saya mau cerita sedikit ya tentang beberapa sakramen yang saya lucu juga. Beberapa kemarin saya lihat di YouTube itu. Beberapa sakramen oleh orang-orang kekristenan Assyria lucu. Dia sekarang mengamalkan selotanya gaya Nasrani. Anda bisa lihat. Cuman mereka tidak. Itu adalah sebuah budaya, Pak. Ya. Jadi bukan suatu ajaran. Sama di Muslim juga ya, yang namanya maaf ya kalau saya tradisi ya, seperti tahlilan itu adalah suatu sakramen atau tradisi yang memang tidak diajarkan, tapi dilakukan untuk kebenaran. Tetapi kalau dalam rangka ibadah itu tidak boleh begitu. Ya, ya mana mungkin apa ada ibadah kita minum anggur dan minum. Aduh. Aduh. Ada hari-hari besar Nasrani ini, saudaraku. Seperti kami ada Idul Fitri gitu. Ada nggak di Nasrani? Hari Jumat, Idul Fitri. Kalau di kekristenan dikenal dengan nama Natal ya Pak ya. Iya, oke. Kalau di Nasrani apa? Kalau di Nasri itu adalah kenaikan Isa Al-Masih. Kalau di Anda itu sama. Enggak, Karena kalau di bukan. Kalau di kenaikan Isa Al-Masih itu di hari besar Anda, itu maksud saya. yaitu hari kebangkitan, hari naiknya Isa diangkat oleh Elohim ke langit kedua.
Iya, betul. Bukan kenaikan Yesus Kristus ya. Ya, betul. Betul. Oten menamakannya dengan hari Paskah. Sebenarnya itulah hari raya Nasrani. Oh, Paskah. Kalau tanggal lahirnya Isa Amasya tanggal berapa, Saudara Esau? Nah, Yang Anda tahu? begini ya, menarik Kita berbagi. kalau mau mencari satu dalil yang saya yakin ini tidak ada dalam hadis Quran. Karena Anda pun kalau saya balik nanya tidak akan pernah atau mungkin debatable kapan lahirnya Isa Al-Masih menurut versi Muslim. Bukan. Saya bertanya, kalau kapan lahirnya Muhammad ada? Iya, Gimana? Iya. Bola dari gawangnya setelah terkecut oleh gerakan tipuan Liam Delap yang tercatat atas gol Jedan. Pria 28 tahun sudah kebobolan 49 gol dari 35 penampilan di lintas ajang edisi kali ini. 34 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang. MU Hijrah. Bagaimana Saudara Esau? ya saya pakai dalil ya biar Ya. kalian juga paham. Saya mengangkat suatu dalil dari Injilnya Pseudo Matthew, di mana dikatakan di situ Gila apa? Pseudo Matthew. Peso de Meteo. Ya, Matiu orang-orang Itali, Matiu. ya ini Anda bisa cari di Google tentang literasi itu. Di mana dikatakan bahwa Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu adalah lahir di sebelah timur Al-Quds atau Ben Hemikadas atau Al-Aqsa yang mendekat dengan kota Jericho di bawah dataran rendah. Di situ dia adalah Maria melahirkan Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih. Artinya di bawah pohon kurma. Nah, Sama. artinya kalau kita melihat suatu pemahaman di bawah pohon kurma dan saat itu kurma itu berbuah, itu artinya dalam musim panas. Nah, di dalam Yahudi atau Nasrani, di dalam kalender itu sama menggunakan kalender lunar, bukan kalender Masehi, karena saat itu tidak ada diksi Masehi. Nah, ya, artinya kalender lunar ini adalah satu-satunya kalender yang memang saat itu menggunakan perhitungan perputaran bulan. Nah, di dalam satu bulan, dalam satu tahun itu sama ada 12 bulan. Nah, jadi kelahiran Isa Al-Masih itu ya ada dua pendapat. Cuman ini memang debat ini. Pertama adalah tanggal 5 bulan kelima kalender lunar. Tahunnya tahun apa? Tahunnya tahun burung. Karena saat itu adalah musim panas. Jadi saat itu musim ya, jadi saat itu tidak ada yang namanya tahun Masehi, tidak ada. Ini pun tervalidasi oleh orang Anda sebagai baginda, dia lahir ada Tahun 12 gajah, ya, betul. tahun gajah. Iya, betul. Jadi artinya diksi nama-nama binatang itu adalah suatu pemahaman yang sah saat itu. Karena Apalagi alam. kalau- Ya, paham. Ya, Lanjut.
Apalagi kalau kita melihat suatu pemahaman orang-orang Cina ya dengan sionya A, B, C, D, sio Cina, sio kuda, sio apa. Itu adalah mereka mengutip seseorang ke Timur Tengah. Nah, kalau kita merajuk ke suatu pemahaman tentang lahirnya Yesus Kristus menurut Kristen itu adalah debatable. Ya, di mana Lukas menyatakan di kandang domba. Saat musim dingin bahkan ada saljunya. Itu adalah suatu pemahaman pagan yang memang suatu ya titipan dari Helenisme saat itu ya, yang memang menyatakan suatu pemahaman dewa mitra. Nah, jadi artinya kalau menarik suatu literasi dari Injil kami, Isa Masih itu lahirnya adalah di tahun kelinci, di tahun burung, saat musim panas bulan ke-6 atau bulan ke-5 kalender lunar. Itu yang memang menjadi pemahaman kami di dalam tentang kelahiran baginda Isa Masih begitu. Ya betul Pak. Tanggal 5 bulan Mei. Lunar ya, bulan ke-5 ke-6 ya. Iya. Tahun burung ya, tahun burung. Iya. Iya. Kalau kami di Islam, justru Nabi Muhammad SAW lahir di tanggal 6. Jadi kalau Kristen dan Pani meyakini tanggal 5, kami Islam tanggal 6. So, begini, ada dinamakan sinkronis dan ada namanya tahun bersifat. Tahun bersifat, tahun yang kaya. Bagi-bagi jadi 29. Tahun bersifat dan tahun pendek disebut karena Februari 28 hari. Dan ini sama-sama diakui baik. Dengan Islam, aduh, assalamualaikum. Datang lagi lanang ini. Aduh, Konten itulah saya. ya ada oten pilat yang naik. Apalah. Pening kepala. Apa lagi? Iya, iya. Enggak, pertanyaan saya langsung aja. Setelah Yesus lahir, Isa Amasya, dia punya adik enggak yang kawin dari Yusuf ini? Betul kawin dengan Yusuf? Saudara Esau? Dari Yusuf ada keturunan enggak dari Maria Magdalena? Maria Magdalena, Bunda Maria ini. Maria. Ya, ya. Begini ya, kalau Anda membacanya dari diksi kanonisasi, itu adalah satu bangun cerita yang memang begitulah adanya. Karena tokoh Isa Al-Masih dan tokoh Yesus itu sama orangnya. Itu juga, cuma narasinya yang berbeda kan. Tetapi menurut pandangan saya di dalam Injilnya Yakobus, ya, Yusuf itu adalah saudaranya Maria. Yusuf adalah saudaranya Maria. Nah, Anda ingat, bapaknya Maria adalah Amran. Kalau Anda Imron, ya. Imron ini sebelum meninggal menitipkannya kepada Zakaria.
Zakaria, betul. Nah, setelah beberapa peristiwa memang bagi Maria itu mengandung, dititipkanlah kepada sahabatnya yaitu Yusuf. Ingat, Yusuf itu sudah tua, Maria masih ABG lah saat itu. Jadi artinya sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga Maria dari fitnahan, bahkan di dalam Injil peristiwa itu juga itu saat melahirkan itu ditemani oleh Yusuf, dibantu. Kalau di Anda kan tidak. Nah, beberapa pemahaman dalam Injil kami, Yusuf itu hanya menjaga, bukan suaminya. Karena Maria itu tidak pernah lagi menikah. Dia pun begitu. Kan bukan suaminya, tapi tunangannya. Tunangannya bukan suaminya. Si Yusuf ini udah tua, udah kakek-kakek Yusuf sama Bunda Iya. Maria ini masih arum-arumnya bau kencur. Jadi Masih si Yusuf enak-enak, masih merah sama dengan jambu. inang-inang jual jengkol si Yusuf ini. Apa itu inang jekol? Kenapa hitam inang? Sudah tua. Mungkin saudara anak domba yang lain juga ada. Iya. Gak enak Esau. Ngantuk kita Esau. Lanjut. Mana deh. Ya, pengakuan tentang Elohim, Anda pernah mendengar, itu memang betul apa yang dikatakan oleh Musa. Sema Israel Adonai Elohi Adonai Echad. Itu adalah benar. Begitu. Iya, kalau pakai bahasa Ibrani begitu. Gitu. Ya, jadi kalau di Nasrani begini Pak ya. Belakangnya itu Iso Damasio, Rabiullah. Karena memang Rabiullah. Iya sama dengan Nabiullah itu. Rabi. Karena memang untuk karena memang untuk hanya bangsa untuk kaum Israel atau Nasrani. Begitu. Ya. Kalau saya bertanya sholat beribadahnya gimana? Ada takbir nggak? Gitu aja. Karena sudah ngambil berpaktis ya tadi, bukan baptis ya, paktis ya. Ya paktis. Itu bagaimana saudara dua? Waalaikumsalam. Ya. Ya, saudara Amazon. Lanjut bang. Bagaimana saudara Nasrani ini untuk beribadah? Kalau kami ada takbir gitu kan. Allahu Akbar. Seperti itu. Saudara Esau gimana sholat atau beribadah? Saya mau tanya. Karena di situ ada juga bersuci. Ada juga waktu, 5 waktu.
pagi kan gitu. Rokaatnya 2 rokaat kan gitu. Itu bagaimana saudara Isa? Ya kalau secara teknisnya sih Pak, jangan. Coba saya mau dengar. Ya, tetapi di dalam permulaan kita memang niat untuk melakukan satu ibadah. Ya. Nah, niatnya ini memang menghadap kepada Elohim. Kalau kita ditranslasikan ke Indonesianya, ya sama beberapa pemahaman tentang surat pertama Al-Fatihah itu juga ada, tetapi memang diksinya hanya berbeda. Begitu aja. Boleh Anda baca surat Al-Fatihah? Coba, saya mau dengar. Nggak pernah kekurangan uang dulu. Menurut Nasrani. Malah pusing mau kemanain gitu dulu. Saya bukannya nggak bisa Pak. Saya kemarin baca urat ini saya kena tombak. Saya tidak bisa. Iya, iya. Kita cerita nih enak. Memang kuakuin. Sekarang lagi susah. Tapi bagus juga lah Bu. Tapi gratis sekali berubahnya lah. Ini bahannya nih kasus yang paling besar ini kan bukan suaminya Dewi Sandra lagi yang korupsi. Kasus Pertalite dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Di negara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Putri kok lari ke sini? Warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum ada bapak. Bapak tahu berapa? 1.000 triliun. Oke, siap-siap. Kita lanjut, Bang. Iya, iya. Ya memang Pak, apa yang Bapak sebutkan itu ada, betul ya. Tetapi memang yang terpenting di dalam pemahaman suatu pemahaman selota, kita harus mempunyai kiblat. Di mana kiblat kita adalah ke Benim Kadas atau ke Al-Aqsa. Ya, masih ke sana. Kami masih ke Al-Aqsa untuk menghadapnya. Karena memang di Indonesia ini sama dengan masjid ya. Jadi sama-sama menghadap ke arah barat gitu. Diarahkan lah ini. Jalan sama presiden. Tiba-tiba udah jatuh. Boleh. Kalau saya begini pertanyaannya. Pada waktu untuk beribadah, itu kan ada wanita. Dikatakan perempuan dan wanita ini adalah ada masa haid. Atau di dalam Islam itu adalah masa-masa kesuburan dan masa-masa najis ya, haid ya. Itu tidak boleh, ya dilarang, bukan dilarang, tidak boleh beribadah karena dia masa haid. Apakah di dalam Nasrani ini juga begitu? Ada hukum atau ada apa gitu? Perempuan ya, wanita. Iya, betul sama. Karena memang di dalam kita melakukan selota juga, kalau kaum perempuan itu harus dibatasi dengan namanya kain atau dipisahkan.
Apalagi kalau dia lagi datang bulan itu tidak boleh. Beribadah. Iya. Ya. Udah. Lanjut yang lain kalau mau bertanya sama saudara Esau. Saudara Esau adalah Nasrani. Ya. Jadi begini Pak, kalau kita mengacu kepada 10 hukum Taurat, di mana terkenal dengan namanya misfot atau masfot di dalam kenasrinian. Nah itu dijabarkan tentang beberapa syariat yang memang harus dilakukan. Jadi perbedaan dengan Yahudi, kami ini di dalam satu syariat peribadatannya, tentang hukum-hukum itu, ya saya kurang paham ya, apa tentang yang Bapak ucapkan tadi. Cuman kalau dari misfot, oh iya betul, seperti sholat itu tidak boleh kita tinggalkan, sholat itu. Kedua, ya wajib, betul. Ya kita merujuk kepada misfot Pak, atau aturan. Miswon. Karena begini, Paci. Karena bahwasannya Iso Amasya itu kalau di perjanjian lama tidak akan membatalkan hukum Taurat. Kan begitu. Tentu hukum-hukum di Taurat pasti dijalankan oleh Iso Amasya. Selain dari Efesus 2:15 si Paulus gundul membatalkan hukum Taurat. Gitu. Berarti banyak persamaannya Nasrani ini dengan Islam apanya? Ya, banyak. Cara ibadahnya. Mereka beruduk juga tuh Bang Istilnya. Ya paktis namanya kalau mereka. Paktis, bukan baptis ya, paktis. Nah, oke. Bersuci. Oke, terus ini masalah arah kiblat tadi kan arah kiblat. Mereka kan ke masjid ke Aqsa. Nah, kalau kita di Indonesia ini patokan kita kan menghadap ke barat lah gitu kan, ke barat. Nah, kalau dia Bang Isau ini sekarang berada di Indonesia yang menghadap ke barat. Kalau Bang Isau ini sekarang menghadap ke mana dia? Ya, Bang Isau. Sama barat. Sama ke barat. Ya, arah barat juga. Iya, karena kan perbedaan kita itu kan gara-gara kita itu kan sedikit memang digeser derajatnya kan. Hampir dekat itu. Iya. Iya. Jadi pada poin awal kita sama sependapat bahwa Al-Aqsa itu telah menjadi Qiblatul Islam. Enggak, pertanyaan saudara Nandar ini arahnya ke barat. Gitu aja.
arah barat ya. Iya betul saudara Esau. Iya betul ke arah barat. Barat, berarti sama kita juga barat kan. Kita orang barat. Iya. Bala. Aduh. Banyak Kalau kita persamaan sucinya saudara besok, Sandar. Banyak persamaan kita dengan Nasrani. Maaf ya, mungkin saya sedikit ada satu narasi dari saya, mungkin kalau namanya juga pendapat dari literasi yang saya punya Boleh. mengenai perpindahan kiblat oleh baginda Nabi Muhammad. Mungkin itu dari Anda ya, mungkin dari saya. Bukan itu di Al-Quran. Al-Quran itu. Iya betul dari Quran. Al-Quran itu. Ya. Betul. Perpindahan kiblat ya. Al-Quran itu bukan Pak Ci itu. Lanjut, saudara Esa. Ya betul dari Quran yang disampaikan oleh Pak Ci. Ya. Nah ini mungkin dari literasi kami. Jadi perpindahan yang memang difahami untuk hal ini tentang dua kesucian, dua tempat ini, di mana di Beni Kadas atau di Al-Aqsa itu ada sebuah batu juga yang memang dianggap suci, Pak. Di mana di satu itu adalah batu yang memang kalau Anda lihat di dalam suatu pemahaman ruangan suci atau ruangan kudus, di situ ada satu batu yang memang batu suci, di mana itu pijakan dua nabi besar kita yang memang saat itu miraj ke atas. Iya itu. Artinya Isa Al-Masih pun waktu diangkat oleh Elohim itu bukan di Taman Getsemani tetapi di Al-Aqsa. Ya, nah artinya tetapi yang memang saya pahami ternyata ini pendapat dari kaum Nasrani yang lebih suci ternyata adalah Ka'bah, karena memang itu adalah yang dibuat oleh Ismail dan Abraham dari literasi Islam. Nah makanya terjadi perpindahan itu gitu. Artinya sepemahaman kami bahwa Al-Aqsa juga bukan kiblat yang salah, karena memang batu yang memang ada di situ itu bukan tempat suci menurut literasi baginda. Nah pemahaman tentang suatu diksi Miraj dan naiknya Isa Al-Masih itu adalah satu tempat yang memang diyakini di dalam literasi kami nanti Isa Al-Masih pun akan turun lagi di situ, karena Al-Aqsa itu adalah gerbang dunia dan langit. Bahkan dalam beberapa literasi Yahudi nanti dalam saat kiamat besar atau kiamat kubro, malaikat juga yang meniup trompet itu akan turunnya lewat sana. Nah jadi inilah kehancuran yang memang akan terjadi dalam meniup trompet akhir zaman atau kiamat kubro besar itu ya memang dari sana. Nah inilah yang memang jadi satu pemahaman literasi kami begitu Pak. Kaum Yahudi membuat suatu terowongan, itu nanti akan ketemu Dajjal keluar. Iya lanjut. Tapi dari mata Islam, karena menurut ulama tempat tertinggi di dunia ini yang dekat dengan langit adalah di Masjidil Aqsa. Dan itu sudah di beberapa
Masjid Aqsa ya. Kan begini saudara Tapi Esau. Kami kan bukankah saudara. Yahudi kiblatnya sama juga bang dengan Masjid Al-Aqsa? Enggak, itu ratapan. Hmm. Mm-mm. Kekhalifahan setelah masa Helenisme hancurkan oleh pejuang Muslim semasa kekhalifahan Umar. Kan lagi. Nah, itu adalah satu komplek yang memang luas. Ada untuk sinagognya, ada bait sucinya, ada masjidnya. Nah, inilah yang bisa itu pemahaman tiga kaum itu di situ. Cuman Yahudi berhenti sampai Musa, kami sampai Isa, Anda sampai Baginda. Nah, inilah yang itu pemahaman literasi tentang satu komplek itu. Hanya itu yang saya pahami sih untuk literasi tentang arah kiblat itu. Di kami begini saudara Esau, kan sebentar lagi kami menyambut bulan Ramadan adalah bulan puasa. Anda di Nasrani itu ada nggak bulan-bulan yang kita puasa gitu? Ada nggak? Apakah tiap hari atau gimana? Maksud saya, apa per minggu? Ya, kalau kita mengenal suatu pemahaman ibadah tentang literasi puasa, Isa dan Masih pun melakukan puasa. Salah kalau orang-orang Kristen Yesus itu puasa 40 hari 40 malam, itu dari mana dasarnya? Sebenarnya kalau kita mengatur lagi suatu pemahaman tentang literasi tanggal atau bulan, pemahamannya di kami satu bulan itu 28 hari atau 29. Ya bulan apa itu misalnya? Apakah ada dalam satu bulan berturut-turut atau gimana maksud saya? Iya, nah untuk mengenal atau bulan, pemahaman di dalam literasi kami ya ada dua, tetapi memang yang kebanyakan diikuti adalah di mana hari lahirnya Isa Al-Masih itu tanggal 5 bulan kelima ya, kalender lunar. Nah disitulah kami melakukan ibadah puasanya. Nah mengenai diksi 40 hari, ada 10 hari yang dia lakukan, itu adalah puasa Nabi. Itu memang harus dilakukan. Sebagaimana baginda Rasulullah pun melakukan puasa. Tetapi itu adalah satu sunnah. Tapi yang wajibnya adalah yang Ramadan ini yang saya pahami. Enggak, maksud saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud saya, apakah di dalam Nasrani itu berturut-turut selama 1 bulan? Itu maksud saya. Full 1 bulan. Kalau kami kan dari pagi sampai nanti menjelang maghrib nanti buka puasa. Apakah begitu juga saudara Nasrani? Ya kurang lebih sama Pak. Sama? Ya. Cuman perbedaannya bukan 30 hari, 28 hari. 28 hari, oke. Tapi berturut-turut begitu maksud saya? Iya. Oh gitu. Apakah, ya, kami kan menjelang bulan Ramadan ini. Menjelang Ramadan kan puasa. Kalau di Anda itu pada bulan-bulan apa disebut? Maksud saya di situ. Ya, saya kan tadi sudah jelaskan di mana baginda itu lahir, ya, melakukan puasa pas sama dengan lahirnya, yaitu. Oh, pada waktu kenaikan Isa Al-Masih itu mulailah di situ puasa, itu maksudnya?
Begitu, saudaraku? Kelahiran Isa Al-Masih, Pak. Iyalah, pada waktu kelahiran Isa Al-Masih itu disitulah Anda mulai berpuasa dalam waktu durasi 1 harinya gitu maksud saya, startnya. Iya. Oh, iya. Lanjut, yang lain. Kalau ada yang bertanya. Kalau kitab sucinya bang, pakai kitab suci apa bang Nasrani itu? Oh, Injil Thomas. Berarti bukan Injil yang dipakai Oten gini berarti. Hotel bukan Injil, Bible. Bible itu. Itu Bible kanon itu, ketok palu itu. Itu karangan manusia itu. Dia tidak akan sama seperti kita berpikir langsung dengan orang yang memang sejak lahir mati dalam keyakinan Kelahiran. Saya secara pribadi saya dapati di sini. Begini, agama di sini apabila menunjukkan unsur uluhiyah ketuhanan, kedua rububiyah, ketiga yang keempat Kenaikan kelahiran. Nah, pada hari sebentar, saya belum ketemu klimak nih. Pada waktu kelahiran, tadi kan untuk bulan puasa itu, iya. Pada waktu kelahiran ya, mulai start puasa, begitu ya, saudara Esau ya. Oke? Iya. Nah, kelahiran. 28 hari itu menjelang sudah kelahiran, nanti di bulan seperti Anda mengatakan bulan 5, di tanggal 5 bulan 5, oke. Pada waktu setelah 28 hari atau ke 29, apakah menjelang hari raya juga, hari besar? Ada hari rayanya? Beli baju atau berkunjung sama ini? Ada? Tidak ada, Pak. Kan saya sudah jelaskan tadi, hari raya itu pas kenaikan Isa Al-Masih atau apa mereka sebut Paskah itu. Enggak, di Nasrani. Jangan dulu di Kristen, di Nasrani. Iya, kalau di Nasrani begitu beres ya sudah, tidak ada hari raya. Tidak ada hari raya? Tidak ada. Oh. Apakah Anda merayakan juga Paskah itu merayakan? Bukan. Kenaikan Isa Al-Masih itu hari perayaan kami. Kalau Anda Idul Fitrinya lah. Kalau Kenaikan Isa Al-Masih hari raya Anda. Pada waktu startnya kelahiran ya, kelahiran baru puasa, kan gitu? Iya. Nah, kalau di bulan Anda, sudahkah Anda berpuasa pada waktu kapan? Apa 3 bulan yang lalu, apa sebentar lagi atau gimana? Ya, kami bulan 5, Pak. Oh, di bulan 5 itu ya, berpuasa? Iya. Oh, pada waktu hari rayanya, menjelang hari raya adalah, sebentar, pada waktu menjelang setelah bulan 5, pada waktu nanti hari Paskah, di situ hari raya Anda, itu maksud saya? Iya, jadi kadang itu. Iya. Oke, gimana saudara Pak Ci? Itu aja pertanyaan saya Pak Ci.
begini. Sebelum Pak Esau menjawab, Saudara Pero, Muslim Kristen, Muslim bro. ucap salam dulu, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Saudara Esau. Waalaikumsalam. Ya, artinya di dalam melakukan pengampunan, kalau kita melakukan dosa kepada Elohim, ya kita dalam melakukan selota itu. Kita bersujud dan memang memohon pengampunannya. Beberapa literasi yang memang kita kalau mempunyai pemahaman suatu kesalahan terhadap orang lain, ada suatu diksi atau ayat yang menyatakan kita langsung bisa memohon maaf atau tidak apa. Kalaupun tidak bisa, kita bisa melakukan suatu permintaan tolong kepada ulama atau rabi kami terdekat untuk didamaikan. Nah, ini adalah satu syariat yang memang kita lakukan. Jadi kalau kita mengacu kepada hukum Taurat yang ke-9 di mana kita harus saling memaafkan sesama manusia kalau memang ada kesalahan. Inilah syariat yang membedakan dengan Yahudi. Kita tidak perlu juga puasa, tidak. Memang kalau memang masalahnya berat, kita harus ada satu orang yang memang menengahi, yaitu rabi, yaitu ulama di kaum kami. Mungkin hanya itu. Sisanya ya kalau sekarang memang kita mengikuti aturan hukum negara. Tapi secara hukum akidah atau suatu hukum Nasrani, kita memang punya satu, karena memang komunitas kami kecil, nah ada satu rabi atau ulama yang memang mendamaikan atau memberikan solusi dari perselisihan atau apapun yang terjadi dalam satu kesalahan. Begitu. Pak Cik, saya mau Pak Cik, di sini saya mau nalar ya Pak Esau ya. Maaf nih Pak Cik ya, agak dalam saya ngomongin. Begini. Kalaulah memang saudara Esau itu turunnya Iso Amasya itu ada syariat-syariat yang akan diajarkan. Ya. Bagaimana kaum Nasrani meninggal? Ya. Paham omongan saya Saudara Esau ya? Bagaimana orang Nasrani itu meninggal belum turunnya Iso Amasya? Berarti dia tidak akan mendapatkan syariat-syariat dan hukum-hukum itu. Kalau kami di Muslim Islam, walaupun sudah meninggal, syariat itu sudah berjalan, sudah ada. Inilah yang terakhir, nggak akan ada lagi. Nah, bagaimana di Nasrani? Kalau kaum Nasrani meninggal sebelum turunnya Iso Amasya itu. Kalau memang akan adanya syariat-syariat dan hukum-hukum yang dibawakan oleh Iso Amasya. Bagaimana menurut Anda? Ya, kami meyakini kalau kami meninggal sebelum Iso Amasya itu hadir, ya kami dikaitkan kami memang masih punya hak untuk ke surga. Karena syariat yang dibawa oleh Iso Amasya adalah bukan akidah, tetapi aturan. Nah, di dalam aturan ini adalah hal-hal yang sifatnya publik, seperti ya pajak, ya atau memakmurkan, atau ya tentu Anda, maaf saya potong, tentu yang meninggal sebelum turunnya Iso Amasya dia tidak akan mendapatkan itu. Kalau nalar saya, tentu mereka yang meninggal sebelum turunnya Iso Amasya yang Anda narasikan, berarti dia tidak sempurna hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Karena masih ada hukum yang akan ditunggunya. Sementara dia sudah meninggal. Dia sudah tidak ada. Hukum apa gitu. Yang akan dibawa dia nanti. Saya sudah meninggal, saya nggak tahu hukum itu bahwasannya perpajakan. Ya Allah, ya Tuhanku. Kata beliau. Ini nalar saya, akal saya gitu. Itu bagaimana? Ya. Dalam hal ini saya katakan nalar Anda sedikit salah atau debatable. Karena memang yang kami pahami. Oke lah, kalau akidah saya paham bahwasannya akidah sama kita, Tuhannya sama, oke. Tapi hukum itu dia akan dipertanyakan, bukankah semua
manusia apa yang dilakukannya di muka bumi ini sekecil apapun, seinti atau apapun akan dipertanggungjawabkan. Bahwasannya hukum dan syariat itu sudah jelas, sudah sempurna. Itu dibagi umat Islam. Bagaimana di Nasrani? Dia sudah meninggal, tapi hukum-hukum yang didapatkannya dari syariat atau hukum aturan yang iso amasia yang akan datang, dia sudah meninggal. Gitu loh. Kan begitu. Itu bagaimana itu? Apakah tidak akan dipertanyakan? Ya, Lanjut. begini Pak. Hukum itu yang diturunkan cuma ada dua Pak. Satu menghapus jizya atau pajak. Itu kami memang sudah meninggal, tidak berlaku lagi karena kami tidak lagi membayar pajak kepada negara atau siapapun. Kedua, kemakmuran dengan aturan yang ada. Ya, itu adalah suatu pemahaman yang bagi kami adalah hal yang mutlak. Memang kalau kami ditakdirkan meninggal, tetapi artinya hukum di akhirat sana itu adalah hak prerogatifnya Elohim. Begini, saya paham maksud Anda begini. Kalaulah memang syariat yang diturunkan Anda sudah sudah menerima syariat yang akan turun nanti, ya, bahwasannya hukum syariat itu aturan publik tadi, Anda tidak membayar pajak lagi. Oke, Anda tidak membayar pajak lagi. Jadi tujuannya iso amasia ini turun apalagi, syariat apalagi yang akan ditulis atau diucapkan beliau gitu. Kalau hukum sudah jelas bahwasanya akan menghapuskan masalah perpajakan. Ya itu maksud saya, kalau memang saudara Esau, kita diskusi aja saudara Esau ya, diskusi, santai aja. Hukum apa lagi yang akan dibawakan Esau? Karena orang Nasrani ini sebelum datangnya Isa Al-Masih, dia sudah meninggal dong. Tentu dia akan dipertanyakan. Sementara di Muslim, sedikit apapun perbuatan kamu di muka bumi ini, seinti atom, ya, akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Tidak boleh ditanggung bapak, mama, apalagi penembusan dosa. Buset, itu buset. Masing-masing. Nah, sementara syariat-syariat yang akan diturunkan oleh Nabi Isa, dia sudah meninggal nih. Waduh, saya nggak ketemu. Itu nalar saya, logika saya berpikir bahwasanya. Enggak, sebelum orang Nasrani ini sudah meninggal nih, meninggal. Nabi Isa belum turun. Karena saudara Esau mengatakan, iya, sebelum Nabi Isa. Karena saudara Esau mengatakan bahwasannya akan ada hukum-hukum itu. Syariat-syariat yang akan dibawakan, aturan-aturan publik yang akan dibawa oleh Isa Al-Masih. Kan begitu, saudara Paci. Sementara beliau meninggal. Berarti saya rasa kayak abu-abu gitu loh. Maaf ya, saudara Esau ya. Saya rasa kayak abu-abu. Terus terang, saya rasa saya orangnya autis. Masalah kecil pun saya bahas. Oke. Ya. Barometer Nasrani dari Isa alaihissalam wahyu sampai dengan sekarang ini.
Ya. Hmm. Hmm. Stop stempel. Oke, ya. Ya, ya. Sam, ya. Jaga. Ya. Iya betul. Betul. Ya, Bukankah saya ini ya menambahkan aja ya, bukan meluruskan. Bukankah si Abu Hurairah ini sudah menyatakan bahwasanya inilah yang ada di kitabku. Kira-kira seperti itu kan? Akan ada penyampaian. Ya betul. Dia sudah mengakui ini tuh, bahwasanya mengakui gitu loh. Ya. Lanjut Saudara Esau. Itu maksud saya. ya memang begitulah. Ya tentang suatu pemahaman tentang di kitab Zuhairo juga kami menemukan hal itu. Cuman memang saat itu buat saya Zuhairo sudah sepuh ya, sudah hampir 70 tahun dan 50, 55, 70 tahun. Tetapi di dalam pemahaman saya kami Rabbi Zuhair itu juga menyimpan atau menugaskan muridnya yaitu Zaroka untuk mengawasi apakah benar ini adalah nabi dari Jazirah Arab karena saat itu baginda masih kecil kan, jadi diawasi oleh Zaroka ini. Iya, artinya Zaroka inilah yang memastikan bahwa beliau tidak dibunuh oleh pihak Yahudi, dan memang itu tervalidasi dengan baginda menanyakan kepada Zaroka, bukan kepada Zaroka Warokah itu ya,
Waroka, ya. Kalau Waroka sudah akan Otto Firman. Iya, beliau itu ada seorang Nasrani juga yang memang memberitahu. Iya, Nasrani. Iya. Yang ini yang di Taurat, yang orang para rabi ini yang ditemukan umur 6 tahun ini, saudara Esau ceritanya nih. Ya memang seperti saya bilang Tauratnya dia ada di Taurat Samaria ya, yang memang diksinya tentang suatu tanda kenabian di punggung nabi itu sama dengan ada yang di Salmasi. Betul. Di Taurat Samaria betul itu. Jadi ada suatu validasi yang jelas bahwa kaum Nasrani lah yang memang menjaga dan melindungi baginda saat itu. Pada baginda sudah menjadi nabi pun beliaulah yang melindungi kaum Nasrani dari serangan Yahudi dan Yunani. Jadi memang dua diksi inilah yang menjadi suatu pemahaman bahwa kami Nasrani juga seorang Muslim. Kenapa saya bisa seorang Muslim? Kalau kita melihat suatu ayat Al-Baqarah 157 itu sama dengan di Injil Thomas, di mana Abraham memohon kepada Elohim bahwa kedua turunannya baik Ishak dan Ismail itu adalah orang yang berserah diri, artinya orang yang Muslim. Nah itulah yang memang menjadi pemahaman kami begitu. Nggak, maksud saya begini ya Pak Ci ya, kita harus berpikir ini ya cakrawala ya. Begini maksud saya Pak Ci. Pada waktu umur 6 tahun itu kan para rabi yang ditemukan oleh hukum Taurat, orang hukum ahli hukum Taurat. Kenapa mereka itu, kenapa beliau tidak mengatakan itu secara vulgar seperti Umar gitu? Kenapa harus bersembunyi? Jadi ini betul-betul memang skenario ya, maaf ya, skenario yang saya narasikan ini. Kenapa harus bersembunyi, kamu harus bersembunyi? Setelah itu seharusnya dia mengatakan itu, bahwasannya memang ada, gitu loh. Kan gitu. Nah, maksud saya begini, ini memang skenario yang di akal cakrawala kita tidak sampai. Kenapa dia menyembunyikan itu? Kan beribadah lagi dia nih. Tentu Abu Hurairah kan beribadah lagi. Utarakanlah. Utarakanlah bahwasanya memang ada. Sudah isu Amasya berarti ada sudah. Gitu. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa harus takut? Gitu loh. Jadi betul-betul skenario jadinya gitu loh. Maaf ya, skenario. Enggak, maksud iya oke. Maksud saya begini. Dia kan udah tahu nih bahwasanya ada di Taurat mereka itu penyampaian dan risalah yang terakhir Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Paham Pak Ci? Nah, tentu dia kan setelah pulang Abu Thalib dengan baginda Muhammad SAW pulang ke negeri Mekah lagi, kenapa dia tidak utarakan itu? Jauh sebelum Nah, berarti benar bahwasannya ya orang-orang Yahudi yang rabi-rabi itu hukum Taurat ini sudah merubah-rubah itu sebenarnya pertanyaannya, gitu aja poinnya. Nah, takut mereka bahwasannya ada akan keturunan baginda Rasulullah gitu.
Paham. Ya. Ya, hoten. Sama seperti gini Bang, tadi pertanyaan Oten tadi, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran, apakah agama Nabi Muhammad? Menurut Abang apa Bang? Baik. Nah, betul Bang. Tadi tuh aku jawabnya gini Bang, karena kan dicecar terus kan, ya aku jawab lah. Nabi Muhammad kataku sebelum menerima kitab Al-Quran dia beragama Islam, mengikuti milanya Ibrahim, ajaran Ibrahim, menuhankan satu Tuhan. Enggak percaya, dibilang takia aku. Data, woi kata. Lah itulah kataku jawabannya. Nabi Ibrahim kan berserah diri, Muslim. Berserah diri artinya Muslim. Ngeyel. Nah itu Bang, dibilang bertakia Bang. Host saya itu dulu ya, karena di sini udah jam
Ya. Betul. Saya mohon izin turun ya, sudah jam 2 Gimana, lebih. Saudara Esau? Ya saya mau izin turun karena udah jam 2 lebih nih. Saya udah besok ada kerjaan. Oke. Ya, terima kasih ya. Oke, Esau ya. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya, aku tadi masuk remote pen. Bodoh. Bodoh. Betul itu, Bang. Mungkin kan Oten itu nanya begitu bermaksud ingin mengkaitkan tentang berhala-berhala. Mau dikaitkannya menyembah berhala sebelum turun Al-Quran. Nggak bisa, kataku. Iya. Kan di Arab dulu kan penyembahan berhala. Betul. Berhala Majusi di Persia itu padam apinya kan? Lata Uzza di Roma. Gitu. Itu sebenarnya. Empat 40 tahun ya, Bang. Quran. Ada juga pertanyaan noten-noten Saudara Amazon. Apa, Bang? Pada waktu menerima wahyu Allah, Ya. itu kapan Rasulullah bersahadat untuk masuk Islam? Bodohnya, Betul, Bang. bodohnya gitu noten-noten ini. Saya udah paham. Pertanyaan Saya bilang aja bahwasannya ya Rasulullah itu berserah diri. Bila Ibrahim juga berserah diri, ya Muslim. Ya sudah, itu aja. Sekarang saya tanya balik, saya bilang gitu, nggak mau mereka. Gitu. Pasti di-kick kita. Iya, Kalau kita gilir mau nanya balik. Ya. Push. Ya, ala-ala. Ya.
firman. Malaikat Iya. Nah, kalau kita tanya Oten, firman apa yang pertama dari Allah Bapa? Gitu kan? Iya, dari Bible. Apa? Iya, sakit kepala. Apa jawab mereka? Firman itu kan adalah Allah, katanya. Begitu saudara Amazon. Saya balik bertanya, kalau memang firman itu adalah Allah, bagaimana Yesus itu mengatakan, segala firman yang kau telah sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Sekarang kita masukkan kata-kata firman. Segala Allah yang kau berikan kepada Allah, telah kuberikan kepada Allah mereka. Gila nggak bahasa itu? Gila, Gabrul. Gila. Kecubung. Betul. Kecubung dicampur ini, dicampur kotoran baterai. Kecubung. Betul itu. Iya. Gitu aja kita tanya. Firman apa yang pertama? Kalau kami ada. Wahyu yang pertama. Kalau kalian apa? Nggak usahlah dulu cerita lucunya uwe-uwe. Nggak usah. Apa? Nggak akan kamu ketemu. Apakah Yohanes? Apakah Lukas? Apakah Matius dan Markus? Apakah Bilangan? Apakah kitab Kejadian? Kan gitu. Kita tanya. Betul. Gitu loh. Apa jawab mereka? Kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang terakhir adalah Wahyu. Oten. Dari mana kitab Wahyu yang terakhir? Gak ada lagi. Yesus sendiri mengatakan segala firman, kata kamu bilang perkataan. Segala firman yang kau telah sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Berarti gak ada lagi. Setelah Yesus itu sudah